ए मेरे वाले मुस्तफ़ा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफ़ा ए सैयदुल वरा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube LI Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program Sudut Lajnah. Mengupas makna, suatu konsep, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Rohila Farida. Dari sejuknya Kota Bandung, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema kelemah lembutan. Di tengah dunia yang begitu kejam sekarang ini, menjadikan setiap orang bekerja begitu gigih, berjuang begitu keras. Beratnya beban menjadikan hati mereka seolah membatu. Dan kelemah lembutan menjadi antidot, penawar dahaga dalam kehidupan. Apa dan bagaimana kelemah lembutan menjadi pembawa kebaikan yang besar dalam kehidupan ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang telah hadir di sini, yaitu Ibu Sekretaris Tarbiyat Pengurus Pusat Lajnah Ima-Ila Indonesia, Ibu Ira Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Sehat dan semangat selalu ya, Bu. Insya Allah, alhamdulillah. Ibu, kita sedang membahas mengenai kelemah lembutan. Sebenarnya apa sih, Bu, pentingnya memiliki sifat lemah lembut dalam kehidupan ini? Ya, baik. Mengenai sifat atau sikap lemah lembut ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 160. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekitar engkau. Jadi ini menunjukkan betapa Rasulullah ketika hadir membawa tugasnya sebagai utusan Allah di tengah masyarakat Arab waktu itu yang demikian kerasnya terhadap beliau dengan sikap lemah lembut kasih sayangnya terbukti mampu membawa perbaikan terhadap suatu masyarakat yang tadinya jahiliyah menjadi penuh akhlak gitu ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya kita bersikap lemah lembut di dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bu Ella. Masya Allah, betul. Dan kita semua tahu ya, Bu, Allah Ta'ala itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Tapi bagaimana aplikasinya? Kita biar disukai sama Allah Ta'ala yang maha lembut itu bagaimana? Ya aplikasinya ya berarti kita harus bersikap lemah lembut ya. Cuman mungkin lemah lembutnya yang seperti apa begitu betul. ya. Baik, kalau dilihat dari logatnya, lemah lembut itu sebetulnya mencakup banyak hal ya, Bu Ella. Jadi bukan hanya tutur kata gitu ya. Lemah lembut itu aspeknya banyak sekali. Jadi tutur kata yang sopan, rendah hati, memaafkan, kasih sayang, toleransi, empati itu semua masuk dalam lemah lembut. Karena kalau kita memiliki sifat-sifat seperti itu ya, bagaimana kita mempunyai sifat kasih sayang, pada akhirnya kita akan dengan sendirinya akan bersikap lembut kepada orang lain gitu ya. Ketika kita mempunyai rasa empati, melihat orang menderita dengan sendirinya hati kita akan terenyuh gitu ya, dan ingin membantu, bersikap lembut juga akhirnya kepada mereka, memaafkan gitu ya. Jadi kalau kita pahami sebetulnya Bu Ella, sikap lemah lembut itu aspeknya luas.
tidak hanya dalam bertutur kata gitu ya. Oh, tutur kata kita harus lembut nih gitu ya. Nah, tapi ada berbagai macam akhlak yang bisa menimbulkan sikap kita menjadi lemah lembut gitu ya. Seperti contohnya bertutur kata yang baik, selalu menjaga kerukunan, kasih sayang, toleransi, empati gitu ya, memaafkan. Karena dari sikap-sikap itu jika kita memiliki, contohnya saja memaafkan. Dengan mudah kita memaafkan, hati kita tidak kotor, tidak dendam gitu ya, dan itu akan membuat kita menjadi lembut gitu. Mungkin kita harus memahami ya bahwa sikap lemah lembut itu secara lugat, hilm itu mempunyai arti yang banyak. Di situ ada kesabaran, ada sikap pemaaf, memaafkan. Kemudian ada kasih sayang juga, ada toleransi. Nah, jadi kan itu sikap, semua adalah sikap yang baik gitu ya, dan itu bisa memunculkan kelemah lembutan. Ya, bisa kita bayangkan dari sifat-sifat pemaaf yang kita bisa menekan, akhirnya yang hati kita asalnya panas, tapi karena kita ambil sikap memaafkan menjadi lembut gitu. Dan kita akan bersikap baik kepada orang lain. Jadi itu suatu nilai keruhanian yang harus dimiliki oleh kita para Ahmadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Bella. Ya. Masya Allah. Jadi ingin bertanya lagi nih Bu. Tadi kelemah lembutan itu kan membawa banyak kebaikan. Mungkin tadi juga Ibu sempat sudah singgung sedikit ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, dari sikap lemah lembut kita, insya Allah akan banyak berbagai macam kebaikan yang bisa kita peroleh gitu. Nah, mungkin salah satu contoh real dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga misalnya ya, bagaimana misalnya sepasang suami istri ketika menghadapi situasi yang bisa memancing kekisruhan, tapi kemudian kita memilih untuk bersabar gitu ya, dan pada akhirnya itu akan menimbulkan ya sudah, berarti saya harus memaafkan pasangan kita, misalnya seperti itu ya Bu Ella. Akhirnya suasana menjadi harmonis lagi gitu ya. Atau pada saat mendidik anak, misalnya sang anak membuat suatu kesalahan, nah janganlah kita menanggapinya dengan kasar, emosi, dengan gitu. Keras, ya dengan emosi, karena si anak justru akan menjadi menjauh, menjadi sakit hati. Justru kita perlakukan dengan lemah lembut, ya menyadarkan tapi dengan kasih sayang gitu. Insya Allah semua itu nanti akan menjadi baik gitu ya, lebih mengena kepada anak. Mungkin itu contoh yang sederhana yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Cuman Bu, kalau di zaman sekarang orang lemah lembut itu dibilangnya lembek katanya. Iya. Padahal tentu itu berbeda ya. Iya, beda sekali. Ya kalau lembek berarti kan orang tersebut tidak mempunyai sikap sebetulnya ya Bella ya. Tidak punya prinsip gitu ya. Betul, tidak punya prinsip. Jadi berbeda sekali dengan lemah lembut. Justru kita harus punya prinsip, tapi dalam menyampaikan prinsip itu dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Dalam bermasyarakat sehari-hari itu sungguh harus dilaksanakan ya. Gitu. Jadi kita harus sadari bahwa itu hal yang berbeda gitu. Lemah lembut itu tidak berarti bukan hanya kata-kata yang mendayu-dayu gitu ya. Malah itu mah nggak boleh ya. Nggak boleh malah, iya betul. Nah justru dalam memilih kata-kata pun mencerminkan itu lemah lembut gitu ya, dalam memperbaiki suatu kekeliruan atau kekurang tepatan lah gitu dalam bermasyarakat. Kita harus menyampaikan, kita pilih tutur katanya itu yang baik. Jadi tidak menyinggung gitu ya, tidak menyinggung seperti tidak menyakiti. Ya, gitu tidak menyakiti, karena hati-hati ya, kita merasa saya menyampaikannya lembut kok, tapi ternyata pilihan kata-katanya menusuk gitu ya, menusuk hati, menyakitkan hati. Nah,
tidak seperti itu ya. Jadi Satu pilih paket gitu. satu paket, betul. Jadi sebenarnya bagaimana Bu, kelemah lembutan itu tadi kan membawa kebaikan dan manfaat nih sekarang Bu. Pengen tahu apa manfaatnya ketika kita menerapkan sikap lemah lembut ini? Ya, tadi dalam di awal sudah disampaikan firman Allah Ta'ala ya dalam Quran Surah Al-Imran ayat 160 bahwa dengan Rasulullah bersikap lemah lembut, orang-orang yang berada di sekitarnya mendekat gitu ya. Nah demikian juga dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi manfaat untuk diri kita dengan kita bersikap lemah lembut, maka ada ketentraman ya untuk diri kita sendiri. Kita akan merasakan bahagia, merasakan tentram karena kita sudah menerapkan hal-hal yang membersihkan. Tadi kan contohnya tidak kasar, memaafkan ya, bersabar. Nah itu kan salah satu hal yang bisa membersihkan diri kita. Itu manfaat untuk diri kita tentunya. Jadi secara umum dengan lemah lembut itu akan mengurangi konflik gitu ya. Jadi kekerasan tidak kita lawan dengan keras, pada akhirnya akan mereda, otomatis konflik yang timbul timbul itu akan mereda atau bahkan tidak jadi sama sekali gitu. Hidup bermasyarakat menjadi harmonis gitu ya. Karena kita saling menghargai, saling menghormati, penuh kasih sayang gitu. Terus yang tadinya baik yang tadinya buruk menjadi baik gitu. Jadi banyak sekali memang manfaatnya bila sikap lemah lembut ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga maupun di masyarakat itu. Ya berarti sekarang nih mau caranya nih Bu. Karena kan sekarang sudah mulai hilang sebenarnya lemah lembutan itu ya. Bagaimana menghidupkan kembali dan memasyarakatkan akhirnya? Ya, sedikit menyampaikan bahwa sekarang ini memang toleransi sudah berkurang. Jadi potensi hidup yang penuh konflik itu banyak ya. Jadi dengan lemah lembut insya Allah semuanya akan menjadi damai gitu ya. Seringkali kita melihat di televisi atau kita baca di berita bagaimana konflik itu saat ini sangat mudah sekali terjadi ya. Hal kecil aja bisa langsung menjadi konflik. Berbeda sedikit konflik ya, tidak toleransinya udah sangat menurun, tipis sekali betul. Jadi memang sebetulnya Huzur sudah mengatakan ini saatnya loh anak-anak Ahmadi, seluruh anggota Ahmadi itu menunjukkan sikap gitu ya, sikap berakhlak dengan derajat atau standar yang sangat tinggi ya, termasuk lemah lembut ini gitu ya di dalam bermasyarakat. Bahkan disampaikan bahwa seorang Ahmadi yang menahan diri dari caci makian tapi dia tetap hidup bermasyarakat itu adalah lebih baik daripada yang meninggalkan konflik, tidak mau itu tapi tidak bermasyarakat gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerapkannya gitu ya. Kita harus sebagai orang-orang Ahmadi itu harus bisa gitu, harus bisa menjadi contoh. Dari diri kita sendiri terapkan itu akhlak lemah lembut itu. Jadi kita bersikap sopan terhadap orang lain, terhadap siapapun ya. Bertutur katanya yang baik. Itu tadi salah satu juga poin ya, bertutur kata yang baik gitu. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Itu bukan hanya dari ini saya ingin tekankan juga. Bukan cuma sekedar ketika kita bertatap muka, tapi juga ketika kita bermedia sosial. Sekarang orang dengan mudah menuliskan opininya. Bahkan kemarahan pun diluapkan gitu ya. Seolah-olah tidak berdosa gitu. Padahal kita harus sadari itu dosa gitu ya. Sama saja dengan berkata kasar gitu ya. Itu contohnya.
Kemudian tadi pemaaf, memaafkan, sering-sering memaafkan gitu ya. Kemudian sabar, menahan kemarahan gitu ya. Bersikap empati kepada tetangga gitu ya. Kemudian mungkin salah satu juga ciri khas, tebarkanlah salam. Nah itu Rasulullah sendiri kan sudah menyabdakannya, bersabda bahwa kita harus bisa menebarkan salam. Jadi insya Allah jika kita bisa terapkan semua itu dengan apa istilahnya terus menerus, dengan dawam atau konstan gitu ya, konsisten. Nah dengan konsisten insya Allah nanti masyarakat akan bisa menilai dan insya Allah akan mewarnai, mereka akan ikut juga akhirnya mengambil sikap seperti itu, memiliki sikap seperti itu. Baik. Mungkin itu Bu Ella. Siap. Jazakumullah nih Bu, kita perbincangan kita tentang kelemah lembutan ini. Jadi ternyata tidak sesempit itu ya tentang kelemah lembutan. Mungkin ada closing statement dari Ibu? Apa ya? Ya saya ingin mungkin mengingatkan kembali saja tadi dari nasihat Huzur adalah Ta'ala bin Nasir Aziz. Jadi di masa sekarang ini adalah kesempatan kita para Ahmadi untuk bisa menampilkan akhlak terbaik gitu ya. Ya salah satunya lemah lembut ini. Karena ini sangat bersentuhan sekali dengan kehidupan sehari-hari bermasyarakat gitu. Ya mudah-mudahan kita semua baik anak-anak nasyirat, lajnah yang usia remaja, apalagi nih yang sedang-sedangnya, ibu-ibu juga, orang tua ya, semua bisa saling mengingatkan gitu ya, memberikan warna. Mungkin ini saya ingin mengingatkan kembali nasihat Huzur bahwa kita para Ahmadi pada saat ini saatnya lah kita menampilkan akhlak dengan standar yang terbaik, yang tertinggi betul dalam bermasyarakat. Mari kita dalam bermasyarakat kita tunjukkan bahwa ini loh akhlak seorang muslim gitu ya. Insya Allah dengan kita menerapkan itu masyarakat akan berubah pandangan kepada jemaat tentunya ya khususnya, dan akan pada akhirnya akan saya ikut gitu ya, saya mengikuti akhlak ini. Dan akhirnya nanti insya Allah kehidupan itu akan harmonis gitu ya, akan menjadi baik. Ya, contohnya saja seperti Rasulullah yang demikian dengan suatu kisah dengan seorang perempuan tua senantiasa mencela Muhammad padahal yang di depan beliau orang tersebut adalah Rasulullah, tapi Rasul tidak pernah mengungkapkan kesalnya sampai akhirnya setelah mengetahui ibu tersebut menyatakan be'an. Gitu. Jadi banyak contoh Rasulullah, mari kita pelajari, kita teladani, dan kita amalkan. Gitu. Masya Allah, begitu pentingnya ternyata ya kelemah lembutan ini. Siap, insya Allah, bismillah kita terapkan ya Bu Ira. Insya Allah bismillah, harus dengan niat dari sekarang kita bisa menerapkan itu semua. Sifat-sifat ini baik. Jazakumullah atas jawaban dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah sangat bermanfaat. Baik pemirsa channel YouTube LI Indonesia dimanapun Anda berada. Demikianlah pembahasan kita mengenai kelemah lembutan di episode kali ini. Jazakumullah sana jaza. Kita akan berjumpa lagi dalam episode yang lain. Saya Rohila Farida dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरे वाले मुस्तफा ऐसे